Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, pemirsa TVRI Bengkulu, kembali Anda saksikan dokter kita hari ini masih dengan tema kita membahas mengenai peran dari pemeriksaan radiologi. Langsung saja pemirsa kita kembalikan ke Dokter Chen karena materi hari ini sangat menarik ya dokter menarik ya. Edukasinya sangat penting ini. Iya. Nah, kemudian kita juga tadi kan udah bahas USG ya. Itu tadi kegunaannya, kemudian gimana persiapannya, ya apa-apa aja yang bisa kita nilai. Nah, itu tadi udah kita lihat. Nah, sekarang lanjut ke pemeriksaan yang berikutnya, itu adalah CT scan. Kalau CT scan ini juga sudah awam ya, sudah sering dilakukan pemeriksaan di rumah sakit. Nah, CT scan ini menggunakan sinar X-ray. Itu tadi saya bilang itu tinggi sinar radiasinya dibandingkan dengan X-ray. Jadi memang harus benar-benar dipertimbangkan ketika melakukan pemeriksaan CT scan ini, ya. Nah, ini alatnya. Nah, jadi kalau misalnya dimasukkan ke tabung seperti ini namanya CT scan ya, pemeriksaan CT scan. Nah, jadi pasien dimasukkan ke dalam tabung, kemudian dilakukan pemeriksaan CT scan tersebut. Jadi pemeriksaan CT scan ini bisa menilai beberapa penyakit, banyak malah yang mulai dari kepala sampai ke kaki gitu. Nah, yang paling sering sebenarnya adalah pemeriksaan kepala contohnya untuk tadi kecelakaan ya. Jadi kita bisa melihat ada nggak perdarahan di kepala. Nah, perdarahan ini juga beda-beda. Ada perdarahan misalnya di dalam parenkimnya atau di pinggirnya gitu. Nah, itu juga penting untuk diketahui dan memberikan kejelasan untuk tindakan selanjutnya untuk dokter-dokternya. Jadi kalau misalnya dilakukan pemeriksaan, misalnya kecelakaan, dilakukan pemeriksaan CT scan, nah salah satunya gunanya melihat itu. Kemudian juga melihat adanya fraktur ya, patah di tulang-tulang kepala. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, pentingnya juga dia untuk pemeriksaan stroke ya, pasti sudah sering dengar ya stroke. Nah, misalnya pasien datang dengan lemas, tengah badan gitu ya, atau kadang-kadang dia hanya pusing-pusing aja, oyong. Nah, dokternya suruh pemeriksaan CT scan. Nah, ini penting karena untuk pemeriksaan ini dokter mau menentukan apakah stroke-nya itu ada perdarahan atau tidak. Karena stroke itu ada dua jenis. Stroke perdarahan sama stroke non perdarahan atau stroke tidak dengan perdarahan. Nah, ini terapinya, pengobatannya berbeda. Jadi dokter penting untuk melakukan pemeriksaan CT scan. Nah, misalnya nih ada pasien di puskesmas lemas tengah badan atau tiba-tiba nggak bisa jalan. Kemudian dokter sarankan ini harus CT scan Pak, harus datang ke rumah sakit. Nah, misalnya pasien bilang oh nggak mau gitu. Nah, itu nggak boleh karena langsung beda penanganannya. Beda penanganan stroke perdarahan sama non perdarahan. Jadi memang benar-benar penting untuk dilakukan pemeriksaan CT scan untuk melihat hasilnya. Nah, CT scan juga di kepala bisa kita lihat misalnya tumor di kepala, infeksi di kepala, jadi banyak. Ini untuk kepala ya. Di perut juga kita banyak pemeriksaan. Misalnya pemeriksaan melihat tumor, melihat perdarahan, tadi yang saya bilang infeksi dan lain sebagainya. Ya. Itu untuk CT scan. Itu tadi saya bilang hati-hati. Ya, hati-hati karena memang radiasinya tinggi. Seperti itu. Terus kadang kan pasien ada nih, enggak aku harus dikawanin. Nah, gitu. Kadang nih ada nih keluarga pasien harus dikawanin di dalam ruangan CT scan. Nah, jangan. Sayang kan ya. Maksudnya pasiennya kalau kena radiasi masih wajar ya. Karena dia memang sakit. Tapi kadang keluarga tuh ada yang ngotot pengen di dalam ruangan CT scan. Iya, betul. Padahal itu tidak boleh ya, boleh, karena nanti keluarganya itu kan akan kena radiasi juga. Jadi sebaiknya jangan ditemenin karena di dalam pemeriksaan itu memang ya masuk tabung gitu agak serem ya. Misalnya kadang ada pasien sih yang takut, tapi kita tetap pantau kok karena kan ada kaca gitu yang bisa memantau dari luar kondisi pasiennya di dalam seperti apa. Jadi tetap dalam pengawasan staf radiologi. Bahkan tenaga medis pun tidak boleh masuk dalam ruangan tersebut. Iya, karena kan tenaga medisnya juga tenaga medisnya juga memantau dari luar, melakukan pemeriksaan dari luar.
Seperti itu. Tapi ada memang pasien-pasien yang seperti bayi gitu ya, anak-anak yang memang sulit untuk dikondisikan, tidak ditemani, itu tetap dilakukan ditemani sama keluarga, tapi itu biasanya ada kita kasih apron namanya. Apron itu seperti pelindung timbal yang untuk melindungi dari radiasi. Nah ini juga memang berat ya, itu berat memang alatnya, bajunya itu berat, tapi untuk keselamatan daripada keluarga yang menemani. Tapi itu kan ditutup hanya ini ya, yang lainnya kan enggak. Jadi sebenarnya idealnya kalau bisa nggak ditemenin, jangan ditemani ya. Dan juga harus steril ya dokter ya? Iya ya, oke. Nah yang selanjutnya itu MRI, Magnetic Resonance Imaging. Nah jadi kalau MRI ini dia nggak pakai radiasi juga, dia menggunakan magnetik gitu. Jadi memang ada misalnya nih pasien yang hamil, sementara dia penting banget kita lakukan pemeriksaan untuk perutnya, misalnya mau lihat ada tumor atau seperti apa gitu. Nah itu biasanya kita rekomendasikan pemeriksaan MRI untuk radiasinya. Tapi untuk pemeriksaan klinis yang lain, misalnya nih MRI penting banget untuk pemeriksaan contoh tadi stroke. Nah stroke itu kan ada tahapan-tahapannya ya. Tahapan-tahapannya dari dia yang hiperakut itu yang benar-benar baru terjadi. Gitu nah. Itu masih 6 jam pertama. Itu tidak terlihat di CT scan. Jadi memang kadang ada klinis pasien itu mengarah ke stroke. Tapi dilakukan CT scan nggak kelihatan gitu ya, dilakukan CT scan nggak kelihatan. Nah, ketika dilakukan pemeriksaan MRI itu kelihatan, gitu. Jadi misalnya ini juga untuk pasien-pasien, kalau misalnya datang ke rumah sakit curiga stroke, kemudian dilakukan pemeriksaan CT scan, ternyata normal. Nah itu belum tentu normal. Jadi misalnya jangan sampai ada pasien yang protes ya, misalnya ini gimana? Kok aku dibilang stroke sementara hasil CT scan-nya normal. Nah, ini juga belum tentu normal. Kenapa? Karena ketika lakukan pemeriksaan CT scan dia masih di awal-awal itu nggak terlihat di CT scan, terlihatnya di MRI. Nah, jadi kalau misalnya dokternya melakukan terapi stroke, itu memang karena gejalanya udah mengarah ke sana, seperti itu. Jadi memang MRI ini itu salah satunya. Kemudian juga ini untuk tulang belakang. Tulang belakang ini sangat penting juga untuk melihat misalnya ada, kan sering tuh sakit-sakit pinggang ya, misalnya di tulang belakang ada penyempitan saraf. Nah itu paling jelas pemeriksaannya untuk MRI. Ini seperti ini kondisinya dokter? Nah iya ini alatnya mirip ya, mirip sama CT scan, tapi kalau ini menggunakan magnetic resonance. Kalau dia CT scan menggunakan radiasi. Gitu. Alatnya mirip, dia tabung-tabung seperti ini dan hasilnya juga mirip. Nah ini contohnya hasilnya juga mirip sekali. Iya, cuma dia beda caranya, beda alatnya, gitu. Karena dia yang karena dia satu menggunakan X-ray, satunya lagi tidak menggunakan X-ray, tapi menggunakan magnetic resonance. Gitu. Jadi yang tadi misalnya nggak kelihatan di CT scan, bisa kelihatan jelas di sini. Terus ada kelebihan-kelebihan yang lain, misalnya nih. Untuk perdarahan itu jelas banget terlihat di CT scan. Untuk MRI jelas tapi lebih jelas di CT scan seperti itu. Jadi memang ada kelebihan kekurangan dari semua pemeriksaan. Jadi memang idealnya direkomendasikan dari dokternya. Jadi nggak boleh aku mau MRI gitu. Sementara misalnya lebih jelasnya di CT scan. Jadi biar dokternya yang menentukan. Harus sesuai dengan anjuran dokter. Iya benar. Izin dok. Kalau untuk MRI kan tadi kan lumayan aman berarti ya, ya. Nah boleh dijelaskan dok apa sih perbedaan atau persamaan dengan USG? Kan dia sama-sama aman nih, berarti boleh recommended untuk ibu hamil kan? Nah apakah sama prinsip yang dipakai dari USG sama MRI atau ada perbedaan? Nah ya jadi tadi kembali ke apakah pasiennya lebih membutuhkan MRI atau USG. Nah sebelumnya saya juga mau kasih tahu kalau MRI ini kan mahal banget ya. Caranya itu ya? Iya mahal. Mungkin kalau misalnya CT scan bisa 1 juta, 2 juta, bisa mungkin sampai 5 juta gitu. Berapa kali lipat ya? Berapa kali lipat ya itu ya? 3, 5, apalagi di kota-kota besar itu mungkin udah di atas 5 juta ya, 8 juta, mungkin 10 juta dan lain sebagainya. Nah ini juga jadi pertimbangan untuk kita, maksudnya kita lihat juga kondisi pasien, kondisi keuangan pasien. Kalau memang nggak perlu banget mungkin dari USG bisa terlihat, kita USG dulu karena USG kan lebih murah ya.
masih di bawah 1 juta ya. Nah kalau misalnya ini kan mahal banget, tapi kalau memang benar-benar diperlukan, ya mau nggak mau kita harus melakukan pemeriksaan MRI. Tapi kalau dari segi keamanan radiasi, memang dia dua-duanya nggak pakai radiasi. Tapi memang harganya mahal banget. Jadi dibandingkan tergantung dengan dari pemirsa ya, mau yang mana nih, mau MRI atau mau yang USG nih. Oke pemirsa, dokter juga kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito.